Ya. Shalom. Halo, kami dari kelompok 4 agama akan membahas materi tentang kekerasan agama yang ada di Indonesia, dan kami mendapatkan materi tentang agama Kristen Protestan. Saya Anastasia Vanisuka, jadi saya akan membahas tentang perbedaan Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Saya Sebastian Krisnali akan membahas tentang apa sih itu sola scriptura dalam gereja Protestan. Saya Antonius Farel, saya akan menjelaskan apa aja sih sakramen dalam Protestan. Saya Daima Berkah dan saya akan menjelaskan bagaimana konsep mukjizat di era modern. Perkenalkan, nama saya Wiladian, saya akan membahas awal kemunculan agama Kristen Protestan. Saya Kendi Giovanni akan membawakan materi tentang perbedaan doktrin. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan saya Anastasia Vanisuka. Jadi saya akan menjelaskan ciri khas dari Kristen Protestan yang membedakannya dengan Kristen Katolik. Yang pertama, Kristen Protestan sangat mengakui Alkitab sebagai otoritas utama dalam keagamaannya, sedangkan Kristen Katolik mengakui Alkitab dan tradisi gereja yang ada. Yang kedua, Kristen Protestan mengakui pembaptisan dan perjamuan kudus, sedangkan Kristen Katolik mengakui 7 sakramen yang ada di keagamaannya. Yang ketiga, Kristen Protestan hanya menyembah Tuhan tanpa perantara, sedangkan Kristen Katolik menyembah Tuhan dan mengakui Bunda Maria sebagai perantara. Yang keempat, Kristen Protestan tidak mengenal paus dan struktur gereja lainnya, sedangkan Kristen Katolik mengakui bahwa paus adalah pemimpin tertinggi. Terima kasih. 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Adrian. Saya di sini akan membahas awal mula adanya agama Kristen Protestan. Awal mula adanya agama Kristen Protestan ini pada abad ke-16, yaitu melalui gerakan reformasi yang dipimpin langsung oleh Martin Luther, yaitu seorang biarawan yang berasal dari Jerman. Gerakan ini dimulai pada tahun 1517 Gerakan ini dilakukan untuk mengkritik para praktik-praktik penjualan surat-surat pengampunan dosa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antonius Farel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu mengenai 2 sakramen utama yang terdapat di dalam agama Protestan. Nah, yang pertama itu adalah sakramen baptisan. Sakramen baptisan ini dilakukan dengan cara menyirami orang dengan air baptis. Bisa melalui dicelupkan, dimatikan, ditenggelamkan, dan lain-lain sesuai dengan kepercayaan dari masing-masing orang. Nah, hal ini memiliki arti bahwa orang-orang yang menerima sakramen baptisan berarti orang-orang tersebut sudah disucikan kembali, dan dosa-dosanya itu sudah dihapuskan dan sudah terlahir kembali. Nah, yang kedua itu adalah sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus itu dilakukan dengan cara memberi roti dan air anggur kepada umat-umat agama Protestan. Nah, hal ini memiliki wujud dari hal yang dilakukan Yesus, yaitu perjamuan terakhir yang dilakukannya dengan murid-muridnya, dan juga memiliki arti tentang pengorbanan Yesus yang rela mati di kayu salib demi menembus dosa manusia. Nah, ditandai juga dengan roti dan anggur. Nah, itulah 2 sakramen utama yang terdapat di dalam agama Protestan. Sekian, terima kasih. Shalom semuanya, saya Kendi Giovanni akan membawakan materi tentang perbedaan doktrin, di mana Katolik percaya bahwa keselamatan diperoleh melalui kasih karunia Allah dan amal perbuatan, sedangkan Protestan meyakini bahwa keselamatan hanya bergantung pada iman dan anugerah Tuhan. Dalam sejarahnya, Katolik pernah menerapkan indulgensi, yaitu pembayaran untuk pengampunan dosa, sementara Protestan menolak konsep seperti itu. Terima kasih. Baik, halo semuanya, perkenalkan Ibu Novi, perkenalkan nama saya Daima Berkah. Teman-teman sekalian mungkin juga menonton video ini. Nah, kali ini di GKKB Pontianak, terutamanya di samping TK Kristen Immanuel, saya berdiri di sini untuk menyampaikan dalam tradisi Protestan, mukjizat itu dimengerti sebagai pekerjaan Tuhan yang melampaui aturan alam dan menunjukkan kekuasaan dari Tuhan itu tersendiri, teman-teman. Nah, namun pendekatan Protestan terhadap hal yang disebut mukjizat itu cukup berbeda. Nah,
berikut ini saya akan menjelaskan apa saja sih perbedaan-perbedaan dari mukjizat yang dipahami oleh agama Kristen dan agama Protestan, teman-teman. Nah, nih, yang pertama nih, mukjizat itu ia adalah sebagai bukti kuasa Tuhan. Dilihat dari tindakannya, Tuhan itu menunjukkan kuasanya dengan menguatkan iman orang dan kasihkan kesaksian tentang apa yang ada di dalam Injil-Injil ke dalam kehidupan nyata, teman-teman. Nah, di Alkitab itu sendiri, mukjizat biasanya itu ada tujuan rohaninya. Nah, biasanya nih seperti tujuan rohani yang jelas. Macam ini nih, teman-teman. Misalnya mukjizat yang ia tuh menunjukkan tentang misi-misi Yesus dan mukjizat-mukjizat yang berisi tentang pelayanan para rasul. Nah, kemudian yang kedua ini, mukjizat itu ia tuh tidak punya proses verifikasi yang secara itu formal dibilangnya ya. Nah, tidak seperti gereja Katolik yang dia tuh punya cara resmi untuk memeriksa kebenaran dari sebuah mukjizat yang terjadi. Protestan itu biasanya dia tidak memakai struktur yang semacam itu. Nah, kenapa nih? Nah, karena mereka lebih fokus tentang kesaksian pribadi dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja secara tidak terduga. Nah, jadi di poin yang kedua ini, mukjizat itu tidak dibutuhkan verifikasi yang tahu gimana-gimana, karena fokusnya itu ada di kejadian dan mukjizat-mukjizat yang kita alami sendiri di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mukjizat itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya dalam tradisi Katolik itu, Protestan juga percaya bahwa mukjizat itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tidak selalu berbicara tentang hal supranatural. Nah, hal seperti pemulihan hubungan, adanya pertobatan, dan adanya rasa damai di dalam hati kita itu juga sering disebut sebagai mukjizat, teman-teman. Nah, karena itu sedang menunjukkan di mana Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Makanya definisi mukjizat itu bukan hanya tentang hal supranatural, tetapi tentang hal-hal yang merubah kita secara iman, secara hati, dan segala hal yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Kristus, begitu. Nah, kemudian yang keempat nih, iman dan mukjizat. Menurut Protestan itu, iman itu dia tuh sangat penting untuk memahami dan menerima sebuah mukjizat. Nah, tapi ini mukjizat itu bukan hal yang wajib untuk dipercaya. Jika mukjizat tidak terjadi pun, iman masih cukup karena dasar dari iman itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan janji yang ada di Alkitab. Begitu. Nah, kemudian mukjizat yang terjadi di zaman modern ini, orang-orang Protestan percaya bahwa mukjizat yang terjadi di zaman modern ini percaya bahwa Tuhan masih aktif di dunia yang sekarang ini, masih aktif di dunia yang kita tinggali, dan bisa melakukan mukjizat kapanpun dia mau. Nah, tapi beberapa kelompok Protestan yang masukannya lebih rasional itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvia Krisnali. Saya akan membahas mengapa si gereja Protestan itu menggunakan prinsip sola scriptura dalam pengajarannya. Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu prinsip sola scriptura. Jadi prinsip sola scriptura dalam gereja Protestan yaitu yang menegaskan bahwa hanya Alkitab sajalah yang memiliki kata akhir untuk setiap pengajaran dan kehidupan kita. Sehingga ini artinya bahwa setiap tradisi dan ajaran gereja itu harus sesuai dengan Alkitab. Dan gereja Protestan juga mengatakan bahwa dalam Efesus bab 2 ayat 20 itu dikatakan bahwa Alkitab sudah lebih dulu ada sebelum gereja berdiri, sehingga apapun yang ada di dalam gereja seperti ajaran dan tradisi itu harus sesuai dengan adanya yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kami ucapkan terima kasih. Shalom.